Di sebuah negeri yang jauh, hiduplah seorang ulama yang hatinya dipenuhi cahaya iman dan kasih sayang. Beliau bukan hanya dihormati karena ilmunya yang luas, tetapi juga karena kelembutan hatinya yang menyentuh semua makhluk, baik manusia maupun hewan. Kisah-kisah tentang kebijaksanaan dan kebaikannya tersebar dari mulut ke mulut, menjadi inspirasi bagi banyak orang. Beliau mengajarkan bahwa setiap ciptaan Tuhan berhak mendapatkan rasa hormat dan kasih sayang. Sebuah ajaran yang beliau buktikan sendiri melalui perbuatannya. Hari-harinya diisi dengan menyebarkan ilmu, membantu yang membutuhkan, dan berdoa untuk kedamaian seluruh alam. Kehadirannya bagaikan oase di tengah gurun, menyejukkan hati siapapun yang bertemu dengannya. Beliau percaya bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada kekuasaan atau kekayaan, melainkan pada kemampuan untuk mencintai tanpa syarat, dan keyakinan inilah yang akan membawanya pada sebuah perjalanan luar biasa yang akan menguji batas iman dan membuktikan kekuatan cinta yang sesungguhnya. Suatu hari, sang ulama memutuskan untuk melakukan perjalanan spiritual, menyepi ke dalam hutan lebat yang jarang dijamah manusia. Hutan itu terkenal angker dan penuh misteri. Pepohonan menjulang tinggi, seakan menyentuh langit, dan suara-suara alam liar terdengar bersahutan, menciptakan simfoni yang mendebarkan. Sebelum beliau memasuki hutan, penduduk desa di sekitarnya memperingatkannya dengan wajah cemas. Mereka bercerita tentang seekor singa raksasa yang menjadi penguasa hutan itu. Singa itu bukan singa biasa. Ukurannya sangat besar, aumannya bisa mengguncang tanah, dan keganasannya telah menjadi legenda yang menakutkan. Banyak pemburu pemberani yang mencoba menaklukkannya, namun tak satu pun yang kembali. Hewan-hewan ternak sering menjadi mangsanya, dan penduduk desa hidup dalam ketakutan, tak berani mendekati tepi hutan. Namun, sang ulama hanya tersenyum lembut mendengar cerita-cerita itu. Dalam hatinya, tidak ada sedikit pun rasa takut, hanya ada rasa penasaran dan kasih sayang. Beliau percaya bahwa bahkan di dalam makhluk yang paling buas sekalipun, pasti ada percikan cahaya ilahi. Dengan langkah mantap dan hati yang penuh tawakal, beliau melangkahkan kakinya memasuki gerbang hutan lebat itu, siap menghadapi apapun yang menantinya. Perjalanannya bukan untuk menaklukkan, tetapi untuk memahami. Semakin dalam beliau melangkah, suasana hutan terasa semakin pekat. Sinar matahari sulit menembus rimbunnya dedaunan, menciptakan bayang-bayang panjang yang menari-nari. Tiba-tiba, dari balik semak belukar, terdengar geraman randa yang membuat bulu kuduk merinding. Tanah seakan bergetar, dan muncullah sosok yang selama ini menjadi momok menakutkan bagi penduduk desa. Seekor singa yang luar biasa besar, dengan surai lebat berwarna keemasan, dan mata yang menyala-nyala seperti bara api. Otot-ototnya yang kekar menunjukkan kekuatan yang tak tertandingin. Singa itu menatap sang ulama dengan tatapan tajam, siap menerkam mangsa yang berani memasuki wilayahnya. Aumannya yang menggelegar memecah keheningan hutan, cukup untuk membuat nyali orang paling berani sekalipun ciut. Siapapun yang berada dalam situasi ini pasti akan lari tunggang langgang mencari selamat. Namun, sang ulama tetap berdiri di tempatnya, wajahnya tenang, tanpa ekspresi ketakutan sedikit pun. Beliau tidak melihat seekor monster buas, melainkan sesama makhluk ciptaan Tuhan yang mungkin sedang merasa terancam atau kesakitan di hadapan ancaman yang nyata. Di saat kematian terasa begitu dekat, reaksi sang ulama sungguh di luar dugaan. Beliau tidak mengambil senjata, tidak pula berteriak meminta tolong. Sebaliknya, beliau dengan tenang mengangkat kedua tangannya. Bibirnya mulai bergerak, melantunkan doa-doa suci dengan suara yang lembut, namun penuh keyakinan. Gema doanya seolah menyatu dengan alam, menciptakan suasana yang damai dan syahdu. Beliau memejamkan mata, memusatkan seluruh jiwa dan raganya kepada Sang Pencipta. Setelah selesai berdoa, beliau membuka matanya dan menatap langsung ke mata singa itu. Tatapannya bukan tatapan menantang, melainkan tatapan yang penuh dengan kelembutan dan pengertian. "Wahai engkau, makhluk ciptaan Tuhan yang agung," ucapnya dengan suara yang tenang dan berwibawa, "aku datang dengan damai, aku tidak berniat menyakitimu, kita sama-sama hambanya, penghuni bumi ini." Kata-katanya mengalir seperti air yang menyejukkan, membawa getaran kedamaian yang luar biasa. Singa yang tadinya siap menerkam itu terdiam, geramannya mereda, dan tatapan buasnya perlahan berubah menjadi tatapan penuh kebingungan. Keajaiban pun terjadi di tengah hutan belantara itu. Singa raksasa yang ganas itu perlahan-lahan menurunkan postur menyerangnya. Umannya yang menggelegar telah sirna, digantikan oleh dengkuran lembut. Makhluk yang tadinya menjadi simbol ketakutan, kini tampak jinak,
Dengan langkah perlahan dan ragu-ragu, singa itu mendekati sang ulama, bukan untuk menyerang, tetapi seolah-olah mencari perlindungan. Sang ulama, tanpa ragu sedikit pun, mengulurkan tangannya dan dengan lembut mengelus kepala singa itu, tepat di antara surainya yang lebat. Singa itu memejamkan matanya, menikmati sentuhan kasih sayang yang mungkin belum pernah ia rasakan sebelumnya. Momen itu begitu hening dan magis, kekuatan doa, ketulusan hati, dan kelembutan telah mengalahkan keganasan. Iman yang kokoh telah meruntuhkan tembok permusuhan. Sang ulama tidak menggunakan kekerasan, ia hanya menggunakan senjata terkuat yang dimilikinya. Cinta kasih. Peristiwa ini membuktikan bahwa tidak ada hati yang tidak bisa diluluhkan oleh kelembutan, bahkan hati seekor raja hutan sekalipun. Ketenangan bertemu dengan kekuatan, dan hasilnya adalah kedamaian yang hakiki. Sejak saat itu, terjadilah sebuah ikatan yang tak terduga. Singa yang tadinya buas dan ditakuti, kini menjadi sahabat setia sang ulama. Ia tidak lagi meneror penduduk desa atau memangsa hewan ternak. Sebaliknya, ia menjadi pelindung sang ulama. Kemanapun sang ulama pergi, singa itu akan mengikutinya dari jarak yang aman, bagaikan seorang pengawal pribadi yang senantiasa waspada. Ketika sang ulama kembali ke desa, penduduk terperangah melihat pemandangan yang luar biasa. Singa raksasa yang menjadi mimpi buruk mereka, kini berjalan dengan tunduk di belakang ulama yang mereka hormati. Singa itu menundukkan kepalanya, seolah memberi hormat pada kekuatan iman dan kelembutan yang dimiliki sang ulama. Kisah ini menjadi pelajaran abadi bagi seluruh negeri. Mereka belajar bahwa kekerasan hanya akan melahirkan kekerasan, tetapi kelembutan dan kasih sayang memiliki kekuatan untuk mengubah segalanya. Kisah sang ulama dan singa jinak ini menjadi bukti nyata bahwa iman yang tulus dan hati yang dipenuhi cinta dapat menaklukkan ketakutan terbesar sekalipun, mengubah musuh menjadi sahabat, dan membawa kedamaian di tempat yang paling tidak terduga. Pelajaran dari kisah ini sangat mendalam dan relevan hingga hari ini. Kekuatan sejati bukanlah tentang dominasi fisik atau kemampuan untuk menaklukkan. Kekuatan sejati terletak pada keteguhan iman, kesabaran, dan kemampuan untuk menyebarkan kasih sayang kepada semua makhluk tanpa terkecuali. Sang ulama menunjukkan kepada kita bahwa pendekatan yang lembut dan penuh empati seringkali jauh lebih efektif daripada konfrontasi dan kekerasan. Ketika kita menghadapi singa dalam hidup kita, entah itu berupa tantangan, masalah, atau bahkan orang yang sulit, cobalah untuk tidak langsung melawannya dengan amarah. Sebaliknya, hadapilah dengan hati yang tenang, pikiran yang jernih, dan niat yang baik. Berdoalah, bicaralah dengan lembut, dan tunjukkan bahwa niat kita adalah damai. Kita mungkin akan terkejut dengan hasilnya. Kekuatan kelembutan mampu meluluhkan hati yang paling keras sekalipun. Mari kita jadikan kisah ini sebagai pengingat untuk selalu mengedepankan kasih sayang dalam setiap tindakan kita, karena pada akhirnya, cinta adalah bahasa universal yang dipahami oleh semua makhluk, dan merupakan kunci untuk menciptakan dunia yang lebih damai dan harmonis. Terima kasih telah menyimak kisah inspiratif ini. Semoga kita semua bisa meneladani kebijaksanaan dan kelembutan hati sang ulama dalam kehidupan sehari-hari. Jika Anda menyukai konten seperti ini, jangan lupa untuk menekan tombol suka, bagikan video ini kepada teman dan keluarga, dan tentu saja, berlangganan saluran kami, agar tidak ketinggalan kisah-kisah penuh hikmah lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.